Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Wahyuningsih dari kelompok 11 kelas PAIH YAIN Ponorogo akan mempresentasikan tentang modul kelas online atau e-learning. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwasanya e-learning itu bukan lagi hal asing ya dalam pikiran kita. Nah, yang mana kita itu seringkali melakukan ataupun menggunakan teknik pembelajaran ataupun proses pembelajaran dengan e-learning itu. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang apa itu e-learning, bagaimana fungsinya, dan apa saja sih karakteristik dari e-learning itu. Nah, saya akan menjelaskan pertama tentang pengertian. Nah, secara umum, keragaman definisi mengenai e-learning itu berangkat dari dua persepsi. Yang mana itu pertama, electronic based learning, yaitu pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, terutama perangkat yang berupa elektronik. Artinya, tidak hanya internet, melainkan semua perangkat elektronik seperti film, video, kaset, OHP, dan lain sebagainya yang itu menggunakan alat elektronik. Nah, yang kedua itu internet based, yaitu pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Jadi artinya memiliki persepsi bahwa e-learning itu haruslah menggunakan internet yang bersifat online, yaitu fasilitas komputer yang terhubung dengan internet. Nah, artinya juga pembelajaran dalam mengakses materi itu tidak terbatas oleh jarak, waktu, ruang, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk pengertian e-learning itu banyak definisi yang berbeda. Jadi setiap pakar itu mendefinisikan yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil dua tokoh yang akan menjelaskan tentang apa itu pengertian e-learning. Nah, yang pertama saya mengambil tokoh Ono dan Antonius, yang mana itu mendefinisikan bahwa e-learning adalah sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar yang ada di sekolah ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Nah, jadi pembelajarannya itu bisa dibantu oleh teknologi internet dan yang mana itu bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Nah, yang kedua itu menurut Darin Hartley yang menjelaskan bahwa e-learning itu merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan internet, intranet, atau media jaringan komputer yang lain. Nah, jadi pembelajarannya itu bisa disampaikan ke siswa dengan menggunakan bantuan internet, intranet, ataupun media yang lainnya. Nah, selanjutnya e-learning itu adalah metode pembelajaran di lingkungan visual berdasarkan kondisi konten pendidikan menggunakan internet dan multimedia. Banyak alat aplikasi dalam konten pendidikan yang akses pelajaran itu bergantung pada kebutuhan dan gaya belajarnya terhadap kebiasaan berjalan. Nah, yang terakhir, Thomas itu menyimpulkan bahwa e-learning adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya itu penggunaan mobile teknologi seperti VDA dan MP3 player. Nah, jadi menurut Thomas itu e-learning itu semua pembelajaran yang mana itu memanfaatkan komputer. Nah, itu yang mana dengan manfaatkan komputer itu dapat menunjang terjadinya proses pembelajaran dan juga kualitasnya itu dapat lebih baik dari kualitas pembelajaran secara konvensional. Nah, itu tadi terkait dengan pengertian e-learning. Nah, yang kedua yaitu karakteristik e-learning. Nah, untuk karakteristik e-learning itu dibagi menjadi, saya mengambil 3 karakteristik dari e-learning. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan jasa teknologi elektronik, yaitu dengan e-learning kita itu bisa memanfaatkan elektronik yang mana kita ketahui bahwasanya elektronik saat ini semakin menuju zaman modern itu kan elektroniknya semakin canggih. Nah, dengan kita itu menggunakan e-learning, kita itu memanfaatkan. Nah, jadi itu tidak sia-sia diciptakannya elektronik yang semakin canggih ini. Jadi kita itu manfaatkan yang mana itu dapat menunjang proses pembelajaran untuk lebih baik lagi. Nah, yang kedua, memanfaatkan keunggulan komputer digital, media komputer, dan network. Jadi dengan adanya e-learning ini kita itu bisa memanfaatkan keunggulan komputer. Nah, kita ketahui ya bahwasanya komputer itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di komputer. Nah, dengan seperti itu
kita itu bisa memanfaatkan komputer dengan tujuan proses pembelajaran itu bisa maksimal. Dengan seperti itu, pembelajaran akan semakin mudah. Nah, yang terakhir yaitu bersifat fleksibel, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, dengan adanya e-learning ini, kita itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Karena apa? Dengan e-learning itu, kita itu bisa mengakses materi pembelajaran itu tidak hanya di sekolah ataupun di rumah. Akan tetapi, dimanapun selagi kita itu membawa alat elektronik yang mana bisa kita akses ataupun bisa kita hubungkan dengan internet. Nah, dengan seperti itu kita itu akan semakin mudah untuk melakukan proses pembelajaran. Nah, diharapkan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada di e-learning itu dan juga teknologi yang semakin canggih itu, proses pembelajaran ataupun kualitas hasil pembelajaran itu akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, selanjutnya tentang fungsi e-learning. Nah, di sini fungsi e-learning itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai tambahan, yang kedua sebagai pelengkap, dan yang ketiga sebagai pengganti. Nah, yang maksudnya yang pertama yaitu tentang sebagai tambahan. Nah, dikatakan berfungsi sebagai tambahan itu apabila peserta didik itu mempunyai kebebasan memilih. Jadi, adanya e-learning itu tidak diwajibkan untuk semua siswa. Nah, yang mana dalam hal ini itu tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran yang berbasis elektronik. Nah, jadi maksudnya semua materi pembelajaran itu sudah disampaikan di sekolah. Nah, di situ guru itu memberi kebebasan atau memberi materi tambahan itu melalui elektronik, yang mana itu memang tidak wajib untuk semua, tapi akan tetapi bila ada yang menginginkan untuk menambah wawasan itu bisa diakses melalui e-learning. Nah, yang mana itu dikatakan sebagai fungsi tambahan. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai pelengkap. Nah, dikatakan berfungsi sebagai pelengkap itu apabila materi pembelajaran elektronik itu diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Nah, sebagai pelengkap berarti materi pembelajaran elektronik itu diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan atau perbaikan bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Materi pembelajaran elektronik itu dikatakan enrichment apabila kepada peserta didik yang dapat dengan cepat menguasai, memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru secara tatap muka. Nah, jadi maksudnya materi pembelajaran itu sudah disampaikan di dalam kelas. Nah, untuk melengkapi yang mana itu bisa dikatakan untuk perbaikan atau pengayaan. Nah, itu materinya dapat disiapkan di dalam elektronik ataupun e-learning itu. Nah, jadi siswa itu bisa melakukan perbaikan atau pengayaan itu melalui e-learning tersebut karena materi pembelajaran sudah disampaikan di kelasnya. Jadi dikatakan sebagai pelengkap. Nah, yang ketiga yaitu sebagai pengganti. Nah, maksudnya sebagai pengganti itu contohnya beberapa sekolah atau perguruan tinggi di negara-negara maju itu memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada peserta didiknya. Nah, yang mana tujuannya itu agar peserta didik itu dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-harinya. Nah, jadi contohnya yang dimaksud dengan e-learning sebagai pengganti itu seperti yang kita alami saat ini. Nah, yang mana kita itu kan seharusnya pembelajaran perkuliahan kita itu kan secara konvensional, secara tatap muka di dalam kampus. Nah, karena ada faktor tertentu yang mana yang kita alami saat ini tuh yang mana COVID-19 itu ya, yang itu mengganggu proses pembelajaran kita. Nah, yang mana pembelajaran kita itu dialihkan ke e-learning. Nah, itu dikatakan sebagai fungsi pengganti. Nah, yang terakhir, contoh nyata atau contoh real dari e-learning itu kita sekarang ini mengalaminya, kita melakukannya. Nah, yang mana pembelajaran kita itu kan semua berbasis online, semua mata pelajaran kita berbasis online. Nah, di situ itu bisa menjadi contoh dari e-learning. Seperti kita pembelajaran melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, di situ fungsi e-learning berfungsi. Nah, yang mana jika kita itu tidak mengalami ada hambatan-hambatan tertentu, maka kita itu bisa melakukan pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran dari sekarang yang kita bahas yaitu pengaplikasian e-learning dalam pembelajaran PAI.
Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan dalam memanfaatkan internet untuk kegiatan pembelajaran e-learning di suatu lembaga pendidikan, khususnya untuk pembelajaran PAI. Antaranya yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua rancangan instruksional, dan yang ketiga tahap pengembangan, dan yang keempat yaitu tahap pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama analisis kebutuhan. Pada tahap awal ini, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pembelajaran PAI memang memerlukan e-learning sebagai penunjangnya. Jika analisis telah dilaksanakan dan jawabannya adalah memang diperlukan e-learning, maka tahap selanjutnya yaitu membuat studi kelayakan yang mencakup beberapa komponen penelitian, yaitu yang pertama hal yang berkenaan dengan hal teknis, dan yang kedua kemampuan dan keterampilan, dan yang ketiga faktor ekonomi tentang ada atau tidaknya anggaran, dan yang terakhir yaitu aspek sosial, yaitu mengenai sikap atau respon masyarakat terhadap pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran PAI. Dan yang kedua yaitu rancangan instruksional. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan rancangan instruksional yaitu yang pertama course content dan learning unit analisis, seperti isi pelajaran dan cakupan topik yang relevan. Dan yang kedua Horizontal analisis, seperti latar belakang pendidikan siswa, usia, dan sebagai berikut. Dan yang ketiga, learning context analysis, seperti kompetensi pembelajaran, yaitu mengenai apa yang diinginkan hendaknya dibahas secara mendalam pada bagian ini. Dan yang keempat, instruksional objectives. Tujuan instruksional ini dapat disusun berdasarkan hasil dari analisis instruksional. Dan yang kelima, konstruk kriterian teks item. Penyusunan teks ini dapat didasarkan dari tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu self instruksional strategi. Strategi instruksional dapat ditetapkan berdasarkan fasilitas yang ada. Dan untuk yang ketiga tadi yaitu tahap pengembangan. Pengembangan e-learning dapat dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan fasilitas TIK yang tersedia. Selain itu, pengembangan prototipe materi pembelajaran dan rancangan pembelajaran yang digunakan juga perlu untuk dikembangkan dan dievaluasi secara kontinu. Dan selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Prototipe yang lengkap bisa dipindahkan ke komputer dengan menggunakan format. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Artinya sebelum program dimulai ada baiknya diuji coba terlebih dahulu dengan mengambil beberapa sampel orang yang diminta untuk mengevaluasi. Adapun mengenai contoh aplikasi e-learning yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pembelajaran PAI adalah e-learning berbasis web, yaitu model e-learning bisa dimanfaatkan sebagai sarana penunjang bagi proses pembelajaran PAI di suatu sekolah atau madrasah, memiliki kesempatan dan fasilitas untuk menambah wawasan PAI atau yang lainnya, bersifat suplemen dan komplement. Artinya yaitu peserta didik tidak hanya terpaku pada materi pelajaran
yang ada di buku pelajaran atau apa yang disampaikan oleh guru di kelas. Namun dalam hal ini penulis kurang setuju jika e-learning diterapkan sebagai substitusi kegiatan pembelajaran PAI di kelas, karena memang pertemuan secara langsung antara guru dan peserta didik tetap sangat dibutuhkan dalam hal ini. Dan pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan e-learning. Beberapa kelebihan e-learning dibanding pembelajaran tradisional adalah yaitu nomor 1, tersedianya fasilitas moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Dan yang kedua yaitu guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Dan yang keempat, jika bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Dan yang selanjutnya yaitu berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. Dan yang terakhir yaitu relatif lebih efisien. Misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional, yaitu adapun manfaat e-learning yang dapat diperoleh dalam penerapan bagi peserta didik serta instruktur, dosen, atau tenaga pengajar menurut Rostina, yaitu 1. Peserta didik maupun pengajar itu memungkinkan tersedianya komunikasi lebih banyak dan interaktif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, mengenai tempat waktu pengajar menjadi fleksibel, pembelajaran lebih berorientasi pada peserta didik. Bisa juga itu peserta didik menjadi lebih aktif. Pelajar juga berpeluang belajar masalah yang susah berulang kali sehingga pemahamannya itu tercapai. Mereka dapat belajar di dalam suasana aman tanpa merasa malu untuk bertanya. Dan selanjutnya yaitu dengan menggunakan teknologi banyak sumber-sumber yang mudah dicapai. Dan yang keempat, mudah beradaptasi dengan lingkungan bebas dan dapat sambil beristirahat. Dan yang kelima yaitu dalam presentasi untuk memperkaya dalam pengajaran memungkinkan menggunakan video, streaming, simulasi, dan animasi. Di sini juga ada kekurangan pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-learning. Yang pertama yaitu kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Dan yang ketiga, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan pada pendidikan. Dan yang keempat, berubahnya peran guru
dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional ini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Dan yang kelima yaitu siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung akan gagal. Dan yang keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Dan yang ketujuh, kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Dan yang terakhir yaitu kurangnya penguasaan bahasa komputer. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.